saat kita memegang gelas yang berisi air panas, nah tangan kita ikut merasakan panas. Nah padahal kita tidak memegang air panasnya. Ada yang tahu tidak? Ya, silakan Nurul. Karena adanya perpindahan kalor dari air ke gelas kemudian Ya, bagus ya. Karena ada perpindahan kalor dari mana? Dari air ke gelas, kemudian ke bagus ya. Nah, dari gambar kita dan dari penjelasan teman-teman kami tadi, nah siapa yang masih ingat apa definisi dari kalor? Ya, silakan, Reva. kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersumber ke benda yang bersumber. Ya, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, di sini Ibu juga punya tujuan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan belajar, nah kita pasti punya tujuan. Nah, adapun tujuan kita yang pertama, nah nanti setelah belajar, kalian dapat menganalisis peristiwa perpindahan kalor. Nah, selanjutnya, yang kedua, nah kalian nanti juga dapat, anak-anak ibu semuanya dapat menganalisis perpindahan kalor secara konduksi. Nah, selanjutnya, anak-anak ibu semuanya nanti juga dapat menganalisis benda berdasarkan daya hantarnya. Berdasarkan daya hantar kalor, benda yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anak ibu semuanya nanti dapat menganalisis contoh-contoh perpindahan kalor secara konduksi dari apa yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang perpindahan kalor secara konduksi. Nah, di depan ibu punya sebuah gambar. Nah, siapa kira-kira yang bisa menceritakan gambar apa di depan? panas yang di dalamnya Ya, ada kopi panas yang di dalamnya ada sendok yang terbuat dari besi. Nah, kira-kira pernah mencoba hal seperti ini? Nah, apa yang kita rasakan pada saat kita memegang sendok yang tercelup ke dalam air panas? Apa yang kita rasakan? Nah, tangan kita ikut merasakan panas dari sendok. Nah, ada yang tahu kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Ada yang tahu? Tidak. Ya, jadi untuk memahami materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu minta kita untuk melakukan praktikum sederhana. Nah, silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil praktikum dari kelompok kami. Kami sudah melakukan praktikum tentang perpindahan kalor secara konduksi. Adapun tujuan dari kelompok kami adalah menyelidiki pengaruh daya hantar zat padat. Alat dan bahannya adalah 1 lilin, 2 batang besi, 3 batang kayu, 5 kembang
gambar. 2. Nyalakan pembakar spiritus. 3. Setelah beberapa saat, lilin manakah yang meleleh terlebih dahulu dan meleleh paling akhir. Dan 4. Tuliskan kesimpulanmu secara singkat dan jelas. Adapun hasil praktikum dari kelompok kami. Pertama, lilin terlebih dahulu meleleh pada besi karena besi menghantarkan kalor dengan baik. Kemudian yang kedua, lilin tidak meleleh pada kayu karena kayu bukan penghantar kalor yang baik. Demikianlah hasil praktikum dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita mengenal ada 3 perpindahan kalor. Yang pertama, ada perpindahan kalor secara konduksi. Nah, kemudian yang kedua ada secara konveksi dan yang ketiga secara radiasi. Nah, tadi kalian sudah melakukan praktikum sederhana untuk menyelidiki daya hantar kalor pada zat padat, ya kan? Kalian pernah kan membuat teh panas? Nah, pada saat kalian mengaduk gelasnya dengan sendok, nah apa yang kalian rasakan pada ujung sendok? Panas. Tahu tidak kenapa pada ujung sendoknya ikut panas? Nah, tahu tidak? Tidak. Ujung sendok itu ikut panas. Nah, di sini penyebab ujung sendok itu panas karena adanya daya hantar panasnya tadi atau kalor. Nah, di sini kita lihat ada contoh ibu sebuah gambar di mana pada gambar ibu ada besi yang sedang dipanaskan. Pernah memanaskan besi? Membakar besi? Benar ya? Nah, pada saat kita membakar besi, ujung besi yang satunya kita bakar. Kita dekatkan dengan api. Nah, kemudian ujung yang lainnya, yang satunya lagi kita pegang. Nah, lama-kelamaan apa yang kita rasakan? Panas. Tangan kita ikut panas. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini pada saat kita membakar ujung besi, suhu pada ujung besi ini naik. Nah, sehingga partikel-partikel yang ada pada ujung besi bergetar dengan cepat. Nah, semakin lama dipanaskan, maka getaran pada partikel ini semakin lebih cepat. Nah, sehingga nanti partikel tadi membentur partikel-partikel tetangganya atau partikel-partikel yang berada di dekatnya, dan mereka saling berbenturan atau bertumbukan. Nah, sehingga nanti getarannya semakin cepat, suhunya semakin tinggi. Nah, jadi anak-anak semuanya, berdasarkan daya hantar kalor, nah benda ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada konduktor dan ada isolator. Nah, silakan Titin. Ya. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Contohnya besi, baja, kuningan, dan tembaga. Ya, bagus. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa mendefinisikan apa itu isolator? Ya, silakan Yusti. Bahan yang mengantar panas dengan buruk disebut isolator. Contohnya kayu, kaca, kertas, dan plastik. Ya, bagus ya. Nah, dari contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi, nah siapa yang bisa memberikan contoh peristiwa konduksi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, silakan Dela. Ketika kita mencelupkan sendok ke dalam air panas, Ya. maka ujung sendok yang tidak dicelup juga akan panas, meskipun tidak terjadi perpindahan partikel dalam sendok tersebut. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang bisa mencontohkan? Saya Bu. Ya, silakan Deva. Saat kita menggunakan setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika, kalor berpindah dari setrika ke kain. Nah, ada pun contoh lain dari perpindahan kalor secara konduksi. Nah, bisa kita lihat pada di depan ya.
perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Nah, jadi anak-anak sekalian, Ibu rasa untuk materi kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas di rumah ya pada halaman 172. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk membaca materi kita selanjutnya, yaitu tentang perpindahan kalau secara konveksi dan radiasi. Nah, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum